Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Nazza Nasla dengan NIM 210740029. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A1. Judul yang saya bawakan di sini tentang deksis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian deksis. Deksis berarti penunjukan melalui bahasa yang mengacu pada bentuk yang terkait dengan konteks penutur. Jadi, kata deksis berasal dari kata Yunani atau dekstikos, yang berarti hal penunjukan secara langsung. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, deksis diartikan sebagai hal atau fungsi yang merujuk sesuatu di luar bahasa, kata tunjuk pronominal, kata sifat, dan sebagainya. Deksis adalah kata-kata yang memiliki referen yang berubah-ubah atau berpindah-pindah. Jadi, deksis juga dapat diartikan sebagai lokusi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya pada saat dituturkan oleh bahasa atau yang diajak bicara. Adapun deksis menurut para ahli, yang pertama menurut Kerr tahun 2010 halaman 57, deksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah selama deksis itu digunakan dengan benar. Tentu tindak tutur yang didapat paham dengan baik. Selanjutnya menurut Yule pada tahun 2006 pada halaman 13, beliau mengatakan bahwa deksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal yang mendasar yang dilakukan dengan tuturan deksis berarti penunjukan bahasa yang mengacu pada bentuk yang terkait dengan konteks penutur. Sedangkan menurut Alwi pada tahun 2014 halaman 42, deksis adalah segala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang dapat ditafsirkan acuannya menurut situasi pembicara. Kata atau konstruksi seperti itu bersifat deksis. Selanjutnya menurut Kushartanti pada tahun 2009 halaman 111, beliau menyebutkan bahwa deksis adalah cara perujuk pada suatu hal yang berkaitan erat dengan konteks penutur. Dengan demikian, ada rujukan yang berasal dari penutur, dekat dengan pentutur, dan jauh dari penutur. Adapun materi selanjutnya jenis-jenis deksis. Jadi, dalam kajian pragmatik ini dikenal ada 5 macam deksis. Yang pertama, deksis orang. Yang kedua, deksis tempat. Yang ketiga, deksis waktu. Yang keempat, deksis wacana. Dan yang terakhir, deksis sosial. Adapun yang pertama, deksis orang adalah acuan yang ditunjukkan oleh kata ganti personal, tergantung dari peranan yang dibawakan seperti tindak ujar. Deksis personal menerapkan 3 pembagian dasar, yang dicontohkan dengan kata ganti orang pertama seperti saya, orang kedua kamu, dan orang ketiga dia, atau barang sesuatu. Kesederhanaan bentuk-bentuk ini menyembunyikan kerumitan pemakaiannya menurut Yule 2006 halaman 15. Selanjutnya deksis tempat. Menurut Nababan, beliau menjelaskan bahwa deksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat yang dipandang dari lokasi orang atau pemeran dalam peristiwa berbahasa itu. Semua bahasa membedakan mana yang dekat kepada pembicara, contohnya di sini, dan yang bukan. Dari pendapat tersebut, deksis tempat mengacu kepada keberadaan antara penutur dan lawan tutur berdasarkan lokasi panjang atau luas ketika terjadi penuturan yang meliputi di sini, di sana, dan di situ. Selanjutnya, deksis waktu.
Menurut Nababan, beliau mengatakan bahwa deksis waktu adalah pengungkapan kepada titik atau jarak waktu dipandang dari waktu sesuatu ungkapan disebut peristiwa berbahasa, yaitu sekarang, bandingkan pada waktu itu, kemarin, bulan ini, dan sebagainya. Pembeda atau ketegasan yang lebih terperinci dapat ditambahkan sesuatu kata atau frasa keterangan waktu, umpamanya yesterday, last year, now, dan sebagainya, sehingga jelas perbedaan rujukannya. Selanjutnya, deksis wacana. Nababan juga menjelaskan bahwa deksis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Dalam tata bahasa, gejala ini disebut anafora dan katafora. Bentuk-bentuk yang dipakai mengungkapkan deksis wacana itu adalah kata atau frasa itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, dan sebagainya. Yang terakhir di sini ada deksis sosial. Deksis sosial menunjukkan pada hubungan sosial atau perbedaan-perbedaan sosial. Menurut Cumming menjelaskan bahwa deksis mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori gramatikal yang memiliki keragaman sama banyak seperti kata ganti dan kata kerja, menerangkan berbagai entitas dalam konteks sosial, linguistik, atau ruang waktu ujaran yang lebih luas. Materi selanjutnya tentang bentuk deksis sosial. Menurut Nababan, dalam beberapa bahasa, perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan pendengar yang diwujudkan dalam bentuk seleksi kata atau sistem morfologi kata-kata tertentu. Bentuk deksis sosial merupakan bentuk yang tentunya mengandung arti dalam setiap kata, frasa maupun klausa. Menurut Mappi, dalam pengertian kata ini merujuk kepada suatu bahasa yang dapat berdiri sendiri. Satuan bahasa itu dapat berupa morfem bebas atau morfem terikat. Kata dibedakan menjadi 4, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata satuan bahasa yang belum mendapat imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang sudah mendapat imbuhan baik prefiks, infiks, dan konfiks. Kata ulang adalah kata akibat reduplikasi. Sedangkan kata majemuk adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya sebagai kata yang mempunyai pola morfologi. Selanjutnya, klausa. Klausa menurut Kerr tahun 2007 pada halaman 231, dia berpendapat bahwa klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Jadi, klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya tidak ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan predikat. Selanjutnya, frasa. Frasa dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, frasa eksosentrik. Yang kedua, frasa endosentrik. Yang ketiga, frasa koordinatif. Dan yang terakhir, frasa opositif. Frasa eksosentrik adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya, frasa di pasar terdiri dari komponen di dan komponen pasar. Secara keseluruhan, frasa ini dapat mengisi fungsi keterangan. Sedangkan frasa endosentrik adalah frasa yang salah satunya unsurnya dapat atau komponen memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Artinya, salah satu komponennya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Misalnya, sedang membaca dan membaca. Di situ sedang membaca menjelaskan bahwa kata sedang mempunyai makna bahwa perbuatan itu sedang berlangsung, yaitu membaca.
pada membaca itu sendiri belum diketahui kapan terjadinya. Letak komponen intinya bisa di depan maupun belakang, seperti frasa mahal sekali, merah jambu, dan gadis cantik yang posisi di belakangnya. Misalnya, sangat lincah, seekor kucing, dan sedang membaca. Selanjutnya, frasa koordinatif. Frasa ini merupakan frasa yang komponen pembentukannya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat, dan secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, baik yang tunggal seperti dan atau pergi, tetapi maupun konjungsi terbagi seperti baik, baik-baik, makin-makin, dan baik maupun. Yang terakhir, frasa apositif. Frasa apositif adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk sesamanya. Misalnya, saja Pak Ahmad guru saya rajin sekali dapat diubah menjadi guru saya Pak Ahmad rajin sekali. Yang terakhir, fungsi deksi sosial. Fungsi pemakaian deksi sosial ada 3. Yang pertama, untuk menjaga sopan santun berbahasa. Misalnya, WTS wanita tuna susila untuk pelacur, sedangkan WC untuk jamban. Yang kedua, sebagai pembeda tingkat sosial seseorang antara penutur dan lawan tutur, maupun antara penulis dan pembaca. Misalnya, Prof, Tuan, Nyonya, Haji, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjaga sikap sosial kemasyarakatan. Misalnya, menundukkan kepala ketika lewat di depan orang ataupun dengan sungkem. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.